Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Anugraha dari Koas Angkatan 47. Pada hari ini akan mempresentasikan tentang pemeriksaan PCR atau Polymerase Chain Reaction dengan dosen pembimbing Dr. Gigi Rina Melia Nawati, spesialis periodontia. Dimulai dari definisi, reaksi polimerase berantai atau dikenal sebagai polymerase chain reaction (PCR) merupakan suatu proses sintesis enzimatik untuk melipat gandakan suatu sekuens nukleotida tertentu secara in vitro. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Kerry B. Mullis pada tahun 1985. Adapun fungsi polymerase chain reaction atau PCR yaitu untuk membentuk cetakan DNA secara berulang kali dengan menggunakan prosedur dan waktu yang tertentu. PCR menggunakan teknik amplifikasi atau perbanyakan secara spesifik pada suatu segmen DNA secara in vitro dengan menggunakan DNA polimerase, cetakan atau template, DNA genom, dan primer oligonukleotida yang akan menempel pada segmen yang akan diamplifikasi. Proses PCR ini melewati beberapa fase atau tahapan, yaitu terdiri dari 3 tahapan, denaturasi, annealing, dan polimerisasi. Pada awal perkembangannya, metode ini hanya digunakan untuk melipat gandakan molekul DNA, tetapi kemudian dikembangkan lebih lanjut, sehingga dapat digunakan pula untuk melipat gandakan dan melakukan kuantitas molekul. Berikut adalah contoh gambar alat dari polymerase chain reaction. Kegunaan PCR sebagai amplifikasi fragmen DNA, isolasi fragmen DNA atau gen, deteksi organisme atau fragmen DNA atau gen, kuantifikasi jumlah DNA atau RNA, studi level ekspresi gen atau real-time PCR. Adapun komponen-komponen PCR yaitu DNA template, primer, DNA polimerase atau tag polimerase, deoxynucleoside trifosfat atau DNTPS, larutan buffer, kation divalen, misalnya Mg2+. Berikut adalah siklus dari pemeriksaan polimerase chain reaction. Pada tahap 1, terjadi denaturasi. Selama proses denaturasi, DNA untai ganda akan membuka menjadi DNA untai tunggal. Suhu tinggi menyebabkan putusnya ikatan hidrogen di antara dua basa nitrogen yang komplement. Tahap ini berlangsung sekitar 1-22 menit dan dilakukan pada suhu 90-98 derajat Celcius. Pada tahap kedua yaitu annealing atau penempelan primer. Pada tahap annealing, primer akan menuju daerah spesifik yang komplement dengan urutan primer. Ikatan hidrogen akan terbentuk antara primer dengan urutan komplement pada template selama 1-2 menit dan dilakukan pada suhu 45-60 derajat Celcius. Selanjutnya, DNA polimerase akan berikatan sehingga ikatan hidrogen tersebut akan menjadi sangat kuat dan tidak akan putus kembali apabila dilakukan reaksi polimerase selanjutnya, misalnya pada suhu 72 derajat Celcius. Pada tahap 3, yaitu reaksi polimerisasi atau elongation. Reaksi polimerisasi terjadi pada suhu 72 derajat Celcius. Primer yang telah menempel tadi akan mengalami perpanjangan pada sisi tiganya dengan penambahan DNTP yang komplement dengan template oleh DNA polimerase. Durasi yang dilakukan itu berkisar antara 1 menit. Pada setiap tahapan ini melewati beberapa siklus, yaitu pada contoh ini melewati 4 siklus dengan tahapan yang sama. Adapun komponen-komponen penting dalam replikasi DNA, yaitu DNA cetakan, meliputi molekul DNA yang akan direplikasi. Molekul deoksiribonukleotida meliputi DATP, DTTP, DCTP, dan DGTP. DNA polimerase yaitu meliputi enzim yang mengkatalis proses polimerisasi nukleotida menjadi untaian DNA. DNA primase yaitu enzim yang mengkatalis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. DNA helikase dan DNA girase yaitu enzim yang membuka ikatan untaian DNA induk dan berperan dalam mencegah aktivitas supercoiling single strand binding protein atau SSB, meliputi molekul protein yang menstabilkan untaian DNA yang sudah terbuka,
DNA ligase, enzim yang menggabungkan fragmen-fragmen DNA atau fragmen Okazaki. Adapun macam-macam dari pemeriksaan PCR meliputi real-time PCR, nested PCR, dan multiplex PCR. Berikut kelebihan dan kelemahan dari pemeriksaan PCR. Untuk kelebihan, memiliki spesifitas yang tinggi, sangat cepat, dapat memberikan hasil yang sama pada hari yang sama, dapat membedakan varian mikroorganisme yang dideteksi tidak harus hidup, dan mudah untuk di-setup. Sedangkan kelemahan dari pemeriksaan PCR meliputi sangat mudah untuk terjadi terkontaminasi, biaya peralatan dan reagen yang mahal, interpretasi hasil PCR yang positif belum tervalidasi untuk semua penyakit infeksi, misalnya infeksi pasif atau laten, dan teknik prosedur yang kompleks dan bertahap membutuhkan keahlian khusus untuk melakukannya. Baik, sekian dari presentasi saya tentang pemeriksaan PCR. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.